Sebenarnya yang lebih jelek tuh MU apa Barcelona sih sebenarnya? Enggak. Lo, Boleh lo nih harus lo, dari lo harus dari benerin dulu junior bro dulu. pertanyaannya. Jadi yang di akhir tahun Oke. memang Barcelona, tapi sepanjang tahun itu ada di MU. Aduh, iya lagi. Ngomongin tahun 2024, setidaknya MU dapat gelar nih, gelar juara Piala FA. Kalau kalah-kalah mulu nih bisa-bisa degradasi boy kita. Tingkat 14 kan ini. Makanya. Sumpah udah ber-14. Kok Yure Donkey Urino aja udah ngeluarin statement gue mundur nih dari fans MU Oh nih. serius? Hai, welcome back to podcast Double Pivot. Kali ini adalah episode spesial ya, Will ya. Karena kita udah nggak jadi double pivot lagi, kita udah jadi Trisula Maut nih. Oh, Karena kita jadi kedatangan. channelnya Ah, jadi dua kenapa? orang nih isinya itu double pivot ini ya. Iya. Iya, makanya kenapa namanya double pivot. Tapi karena ada kedatangan tamu, jadi Trisula nih akhirnya nih, Will. Yoi. Boleh di boleh dikenalin nih tamunya nih, Halo, Will. halo, 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 halo. Thank you buat undangannya di Double Pivot buat Mas Coro, buat Mas Willy. Jadi kenalin gue Junior yang biasanya gue menganalisa PUBG Mobile. Tapi sebenarnya gue bukan menganalisa bola juga ya. Gue sebatas fans aja yang suka cuap-cuap gitu kan. Apalagi fans timnas juga dari zaman dulu lah. Zaman Ricardo Salampesi, Kurniawan, terus Waduh. Gendut Doni, terus kayak gitu. Itu zaman dulu ya kalau timnas. Veteran Terus ya. dikit-dikit. Tapi kalau fans klub, decul gue, Barcelona. Oh, Hmm. sebuah pengakuan ya. Barcelona ya. Jadi netizen gue langsung aja nih. Ini kita ada satu topik nih karena lu adalah fans Barcelona. Gue akan nanya tentang perkembangan PUBG di Indonesia saat ini gimana nih, Mas Junior? Oh, perkembangan PUBG Mobile untuk di Indonesia. Enggak, bercanda. Jauh ya. Asli. Langsung pengen gue hantem loh rasanya. Jadi gini. Iya, iya. Barcelona dan Will Hmm. ini adalah fans MU kan. Mm-mm. Kebetulan dua Hmm. tim ini lagi bapuk lah ya di akhir musim, di akhir tahun Mabuk lah, 2024 mabuk. ini. Ini kan episode terakhir kan di 2024. Gue pengen tahu nih dari lu berdua. Sebenarnya yang lebih jelek tuh MU apa Barcelona sih sebenarnya? Enggak. Lo, Boleh lo nih harus lo, dari lo harus dari benerin dulu junior bro dulu. pertanyaannya. Jadi yang di akhir tahun Oke. memang Barcelona, tapi sepanjang tahun itu ada di MU. Aduh, iya lagi. One Bukan di point akhir ya. tahun, itu sepanjang tahun. Jadi udah jelas tuh di situ ini mesti lo garis bawahi dulu. Kayak Oke, gitu. ini dapat satu poin ya junior ya. Eh, Will, lu ada sanggahan nggak nih? tapi Dibilang MU Mas, kalau sepanjang musim. ngomongin tahun 2024, setidaknya MU dapat gelar nih, gelar juara Piala FA. Piala Ciki. Iya Barca juga lagi. kalau nggak salah nggak juara kan ya? Ah, Ya, Barca mah sebenarnya juara atau enggak sih bagi gue nggak perlu. Yang penting pondasi regenerasi sih udah berjalan ya. Karena kan lo pasti ada yang namanya naik turun, gak cuma turun terus benar. tuh. Kan kalau tim lo kan turun terus tuh maksudnya nggak ada naik turun. Kalau gue kan kemarin-kemarin di awal musim adanya masuk Hansi Flick udah lumayan bagus tuh dibanding Iya, Xavi. Xavi betul. ternyata agak gimana-gimana juga. Tapi di Hansi Flick lo ada strategi offside segala macam buahin hasil. Susah banget tuh. Walaupun kipernya baru Inaki P-nya tuh gara-gara Ter Stegen cedera. Tapi ya akhirnya dia bisa dikatakan ya agak ngopi lah di belakang lah. Karena yang kerja kan yang si Inigo Martinez sama Pau Kubarsi doang di belakang. Jadi ya Hansi Flick benar-benar GG. Tapi ya ini masih masih dipoles lah dari La Masia dan bakal berkembang sih ke depan sih. Ui. Will, ada sanggahan nggak Will? Mungkin gue sanggahan enggak ya, cuman mau menanggapi yang tadi ya, kalau Barcelona berprogres, tapi kalau MU ini lebih karena emang mundur gitu. Di awal tahun sampai pertengahan tahun kita bersama Ten Hag gitu ya, membangun skuad, beli pemain ini itu, habisin duit di summer kemarin bersama Ten Hag. Ten Hagnya tapi malah begitu kan, terus dipecat dan akhirnya sekarang berganti ke Amorim dan harus masih memakai pemainnya Erik Ten Hag. Itu harus adaptasi lagi seperti gue bilang berkali-kali. MU ini kayak masih harus belajar formasi 3-4-3 lagi. Dan perjalanan masih sangat panjang ya karena banyak pemain yang harus dicuci gudang kalau dari MU sih di 2025 nanti. Tuh. Nah, soalnya gini nih, Mas Junior nih. Ini episode Ah, terakhir nih, episode yang hmm, kemarin nih, ada double hmm, pivot. Will itu hmm. keluarin statement. Kalau Apa tuh? 80% pemain MU harus Hmm. dijual katanya. Siapa aja Jir tuh banyak banget loh setengah loh. Iya, Nah, lebih mas, lebih dari setengah itu. 80%. Sebutin dong Will, pemain yang harus dibuang tuh.
Ya, gue nggak sebutin semua lah ya. Mungkin yang harus dijual tuh tapi kayak macam-macam Rashford, Zirkzee, siapa lagi ya? Bruno 50-50 lah. Maguire, Lindelof udah pasti, Altay, Garnacho, oh, banyak ya. Memang menurut Mas Junior Tapi setuju nggak? Setuju nggak nih? tapi gini, gue haters MU sumpah. Jadi Oh, dulu gue haters MU. Kenapa gini? Jadi zaman dulu zaman kita SMP SMA nonton bola, zaman-zamannya BlackBerry Messenger dah. Setiap MU main, gue ngeliat teman-teman gue upload GGMU gitu tahun Iya. 2011. Wah, gue apaan sih? Ini offense menurut gue lebay banget lu segala macam. Harus gue akui zaman coach Sir Alex sih emang GG ya, tapi bener-bener jatuh banget loh ketika si David Moyes. hmm, Gue ingat banget hmm, David Moyes itu kan masuk, hmm. gue langsung gue ketawa tuh. Dan waktu itu momennya juga City langsung juara pertama kali ya Premier League kalau nggak salah ya. Iya, Itu iya. 2012, habis itu ganti David Moyes. Pembeliannya kayak Marco Fellaini waktu itu dulu, gue juga bingung. Jadi memang gue ngerasa MU tuh ketika udah ganti pelatih salah ngambil pemain terus, salah Ah, beli pemain benar terus. banget, It- benar. iya, jadi komposisinya cuma sekedar beli, nggak tahu apa yang harus dijadiin puzzle kayak gitu. Itu Hmm. udah David Moyes. Ya setelahnya gue nggak tahu lah. Ten Hag juga ternyata pembeliannya sembrono juga sampai sekarang. Tapi kalau dari podcast Cristiano Ronaldo sih katanya bukan masalah Iya. coach ya, katanya masalah dalam. Cuma kalau gue ngerasa sih pembelian-pembelian scouting setelah era David Moyes ya itu berantakan sih MU. Betul. Kayak Soalnya, Zigze tuh gue nggak tahu itu scouting dari mana bisa dapet pemain kayak gitu. Striker lambat, nggak kan, lambat banget, nendang jelek, passing ya lumayan lah passing lah. Itu gue bingung dia banget kan Zigze itu. dari Bologna kan, di Bologna musim lalu lumayan soalnya si Zigze Iya sih, itu yang jadi tapi masalah. dibuang sama Munchen kan. Iya, betul. Tapi aneh ya, itu Jadon Sancho anjir. Kan dulu kalau di coach Justin bilang M itu beli berdasarkan statistik. Si Sancho di statistiknya di Dortmund GG. Cuma di MU ambruk juga. Cuma di mana Chelsea ya? GG Iya sih. banget cuy. Nah, GG Sebenarnya banget. nggak cuma Sancho, Mas Junior. Lo kalau ngecek McTominay, jadi Iya, jago banget sekarang di Napoli. sumpah. Gue nggak nonton sih McTominay, McTominay di Napoli. dia Sekarang lagi mas, jago main lagi banget. lawan Venezia nih. ada klipnya Iya, tuh lawan McTominay Ajax. tuh kayak Zidane katanya di Serie A sekarang. Sumpah. Ada klipnya. Berarti eh, MU-nya yang bermasalah nih, puzzle itu yang nggak cocok ya pemain-pemain ini. Emang itu harus nggak Nah, bisa kalau disanggah. kalau di Barcelona nih, gue penasaran nih, karena kita Apa di nih? podcast kan membahas MU mulu nih. Gue Ya. Iya. pengen tahu. Barcelona kan sebenarnya di awal-awalnya Hansi Flick sempat menjanjikan nggak sih? Kayak Iya, Real iya. Madrid juga dihajar, dibantai kan? Real Madrid dibantai, Iya, Bayern iya. Munchen juga dibantai juga waktu itu. Iya. Mbappe sampai offside 8 kali, ya kan Will? Iya. Nah, terus kenapa tiba-tiba mendadak kayak 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 jatuh banget gitu sekarang Barcelona? Em, gue nggak ngerti tepat ya. Ya kalau ngomongin masalah bola bundar sih betul sih. Tapi jatuhnya tuh keseringan di belakangan nih. Entah seri, entah Hmm. kalah gitu. Hmm. Entah semangat yang memudar atau udah keenakan menang terus. Itu gue ngerasa mereka jadi agak kurang gitu untuk fight-nya. Cuma kalau Hmm. dilihat-lihat sih, em, gue tidak mengharapkan ini tim langsung bagus banget ya. Progres perkembangan Oke. kemarin ya cukup menjanjikan. Tinggal progres pemain-pemain senior aja sih yang perlu dimainkan. Ini kebanyakan pemain-pemain muda semua cuy. Lo decision juga pasti masih butuh experience 2-3 tahun ke depan lah. Dan faktanya juga kemarin nggak ada Lamine Yamal jadi susah menang. Jadi kayaknya kuncinya dia. Jadi memang kayak Mhm. kayak Barca tuh mesti ada ciri khasnya, satu orang tuh buka buka space. Kita nggak ada Iniesta tuh udah ditinggalin. Jadi susah tuh buka 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 space lagi ruang geraknya. Terus ada Lamine Yamal. Cuma beda posisinya dia di sayap kanan kan. Jadi Hmm. itu menurut gua udah cukup ada sosok kayak seorang Iniesta yang biasanya buka ruang, buka space dan kalau ada kalah ya oke lah masih gue it's okay no problem cuma cuma gue ngerasa di next bursa transfer nih kayaknya harus ada pembelian-pembelian yang berimbang antara pemain yang Hmm. udah berpengalaman pengalaman juga. Jadi ya kita lihat nanti bursa transfernya kayak gimana. Sayang banget padahal udah bagus banget Hansi Flick ya. Sorry Mas, bukannya lini tengah Barca Hmm. tuh ada Frankie De Jong ya? Ada FDJ Ah, juga justru Iya, itu kan cuma bukannya udah bagus banget terus ada Gavi, ada Pedri juga.
Apakah masih merindukan sosok Iniesta gitu? Walaupun ada 3 player ini. Sebenarnya kalau lini tengah buat gue nggak ada masalah ya, Rapinya juga juga cukup cukup oke gitu. Paling ya Lewandowski setahun 2 tahun lagi, jadi mungkin butuh striker yang eh depan oke, yang berumur lagi. Cuma gue sebenarnya lini belakangnya sih yang jadi masalah sih. Hmm. Yang tua-tua banget, jadi susah mungkin ya ngimbangin yang muda banget kayak Pau Kubarsi. Jadi gue ngerasa lini belakangnya agak bocor. Sama satu sosok mungkin Balde itu masih belum terlalu oke ya kalau buat kebuka ruang juga. Dia kan dulu kan ada Jordi Alba, lari batu, Hmm. speed banget. Balde juga oke, cuma Iya. masih belum terlalu perfect aja gitu. Jadi mungkin ya Joao Cancelo mungkin bisa balik lagi lah gitu. Waduh. Tandem attack-nya Cancel. nggak cuma di Lamine Yamal doang, jadi tengah sih udah oke, tengah udah oke gitu. Kayak Cancelo susah sih Mas, sudah ketabok duit Arab soalnya. Cuma statementnya ada di mana ya? Gue kemarin lihat di beberapa statement dia pengen balik lagi ke Barca, Oh. apapun Oh. yang terjadi kayaknya. Oke, oke, oke. Ini menarik nih. Jadi dua-duanya Hmm. merasa, Mas Junior merasa MU enggak lebih buruk. Tapi menurut Willy, MU Iya, ini lebih baik karena masih menang trofi. Tapi itu oke Gak. lah. Yang yang J- lebih penting adalah, menurut dari Gak ajar. Mas Jun dulu, Mas Junior dulu nih. Menurut lu apa yang harus diperbaiki Barcelona nih untuk lebih hmm. baik lagi nih di 2025? Karena sekarang kan di puncak klasemen diambil sama ATM ya sekarang ya. Ya ya Bersaingnya di sama Real Madrid. gue ngerasa sih lini belakang aja sih yang perlu perlu ada refreshing lagi. Gue juga nggak yakin sama Araujo yang baru, Nah, kamu. iya kan dia kan baru sembuh juga tuh dari cedera tuh. Kemudian Hmm. kiper sih, memang sih kemarin Inaki Peña oke-oke juga, tapi lini belakang bocor juga dia dihantam mulu, bingung juga ternyata. Jadi Iñaki Peña, gue rasa masih pelapis aja. Terus Sesni, gue nggak tahu Dani orang dah masih masih oke apa nggak. Jadi sebenarnya yang diraguin sama Barcelona tuh bukan finishingnya, tapi belakangnya terlalu bocor. Terus build up dari belakangnya juga masih belum sempurna. Sebenarnya sosok itu em, dulu mungkin gue lebih suka Sergio Busquets ya dulu dibandingkan Frankie De Jong ya. Frankie De Jong masih masih Hmm. masih masih ya oke sih, tetap oke gitu. Cuma cuma build up dari belakangnya gue ngerasa masih tetap kurang aja ya. Mungkin karena lini belakangnya terlalu bocor banget kali gitu. Jadi ya gue Nah, harap pemainnya finishingnya beli-beli pemain-pemain belakang lah gitu. nah, menariknya kan tadi lu bilang offside kan ya. Kalau yang gua Iya, tangkep tuh dan beberapa pandit di Spanyol itu tuh iya. ngenilainya tuh, taktik offside-nya Barcelona tuh udah nggak gitu efektif. Itu masalahnya. Jadi Baca terus ya, tim-tim ada lawan kebaca ya. kebaca, itu masalahnya tuh. Kalau kan Mbappe kan 8 kali gagal kan, tapi setelah itu Iya, lu perhatiin deh, Barcelona itu kebobolan gara-gara defensive line-nya itu masalahnya. Ya tapi iya, iya. Hansi Flick sih GG lah ya. Iya. Percaya lah ya sama Hansi Flick ya. At least ada Nah, Iya pasti. pertanyaannya, perkembangan. ya kan, ya kan. Nah, pertanyaannya Benar. Willy percaya percaya nggak nih sama Amorim nih? MU bakal lebih baik kan nih di 2025? Percaya dong, percaya. Tapi ya mungkin yang harus diperbaiki ya. Mungkin dari Ruben Amorimnya dulu. Ini kalau nggak dikasih belanja nih MU di Januari dan nggak bisa jual banyak pemain, mungkin harus dipertimbangkan nih. Lu maksa formasi 3-4-3 ini. Karena kan kalau kata pundit-pundit di Indonesia gitu ataupun di luar juga bilangnya 3-4-3 ini susah banget lah dimainin gitu. Hmm. Wingbacknya harus Hmm. kuat, maju mundur, tengahnya harus yang disiplin, megang bola, alirin bola, dan lain-lain. Jadi pemain MU ini emang belum terbiasa banget gitu. Kayak macam yang Lisandro Martinez aja nggak terbiasa gitu main 3 back, kelihatan banget kan. Sering blunder, Hmm. kelimpungan gitu. Jadi ya kalau nggak bisa cuci gudang dan jual pemain atau nambah pemain, jadi ya mungkin harus ganti formasi sih. Mungkin 4-3-3 dulu, 4-2-3-1 atau apalah. Karena kalau kalah-kalah mulu nih bisa-bisa degradasi boy kita. Peringkat 14 kan ini. Makanya. Sumpah udah ber-14. 14 Mas Junior. Lo harus tahu. Lu kalau buka di HP lu ya di Google klasemen MU, itu harus patch kedua itu, harus di scroll ke bawah baru muncul. Anjir, sedih banget cuy. Sedih Tapi nggak banget. apa-apa lah. Separah itu. Terus gue bingung lagi, teman-teman gue masih pada dukungnya juga, itu udah bertahun-tahun cuy, dari 2014, 10 tahun berarti ya. 10 tahun Aduh. Iya, cuy. iya. Anjir, masih tahan loh. Tahan loh. Tapi Gak tapi bisa ganti. kok Yure Donkey Urino aja udah ngeluarin statement, gue mundur nih dari fans MU Oh nih, serius? bodoh.
Oh, Enggak sih, tapi Serius. maksudnya 2024 doang. oh 2025 mau 2020. dukung lagi. Kaget gue. Gitu. Aduh. Tapi apa nggak capek, Will? Maksudnya kayak, anjir lu nontonin tim. Mending gini, kalah sih buat gue ya udah gitu. Lo main-main game kalah menang ya udah. Cuma buat enak ditontonnya juga gimana nih? Bener-bener. Itu yang sebenarnya jadi masalah. Gue Karena ngerti luar maksud lu. biasa. Kalau kalah nggak Iya, apa-apa, tapi kayak mainnya enak ditonton gitu kan. iya, minim blunder gitu kan. Nah enggak mas, ini Ini udah kalah mainnya ngebadut. Waduh, kena mental mulu tiap nonton. belum lagi kiper lagi. Onana. Banyak gerakan tambahan nih. Gak akan tambahan. Kemarin digolin corner lagi kan, Onana tuh. Tapi asli. Tapi kan bagus kan, syutingnya Kunha kan bagus. Aduh. Itu juga. Hmm. Jadi yang mesti dibenerin Ya, apa nih? MU nih. Pemainnya dijual dah, udah 80%. Udah. Paling sisain tuh Amat, Ugarte, Bruno gue 50-50, Højlund, siapa lagi ya? Itu Adelaide, Martinez masih 50-50. Ya gitulah, pokoknya masih 80% jual, sisanya main. Iya sih, ya. emang sih. Lo Jadi itu gitu aja. Mas Junior, Willy tuh pengen MU tuh kayak Chelsea. Jadi Ah, rombak tim kan. Jadi ya. buang banyak pemain, beli banyak pemain. Mm. Masalahnya duitnya ada nggak duitnya? Itu Ah, masalahnya tuh. Nah, terus pemainnya ada yang mau nggak gitu? Nah, Itu dia anjir lo udah liat di MU sedih kayak gitu banget juga ya. mikir-mikir. Iya. Hmm. Tapi butuh sih ada orang-orang ini kayak kan? Paul Scholes tuh kagak ada lagi Paul Scholes. Terus Iya, belakang-belakang yang kuat kayak Carrick itu kan nggak ada lagi kan. Vidic, hmm, Ferdinand. Tengah When Carrick ya DMF ya. Iya. Hmm. When Rooney juga udah nggak ada kan, When Rooney gitu-gitu. Kirain Rashford jadi the next Rooney. Hmm. Ternyata jelek juga ya. Gue jarang-jarang sih nonton MU ya. Sama Rashford sejelek itu cuy. Aduh, Lebih ke males lari nggak sih, Will? Si ya Rashford sebenarnya dia tuh males lari. pemain gaji termahal di MU, tapi males lari, males ngejar bola. Kayak effortnya nggak ada gitu lah. Kayak nggak ada semangatnya gitu. Gitu sih yang kalau Dia gue lebih tangkap. cocok jadi duta jalan sehat ya. Nah Cocok itu. itu dia. Pantes kagak dipanggil kemarin di Euro ya. Wah udah lama dia kan Iya. dipanggil dia. Ya wes lah, Liburan. itu juga menjadi akhir dari episode spesial kita nih bersama Mas Junior. Ini juga menjadi penutup tahun 2024. Yang mana Hmm. lebih jelek, MU atau Barcelona? Tulis saja di kolom komentar ya netizen. Akhir MU kata lah. kita mengucapkan Barca gak dapet piala. Sepanjang tahun cuy. Barca gak Sepanjang dapet tahun piala. itu. Nah, tapi progres. Progresnya Prestasinya Tapi gimana? kalau mengalahkan tim-tim besar. tapi kalau lu bilang dapat trofi sih, kalau kata pandit itu sih kardus sih lu bilang. Iya iya. Iya kan? Paham Ya paham. wes lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Yo. Ada.